Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati Kante, kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk instrumen penilaian pada RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Ibu Vika Muniati Arifin SPD. Nah, di RPP ini saya menilai RPP mata pembelajaran ilmu pengetahuan IPA kelas 5, kelas 2, tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 1 benda tunggal dan zat dan campuran pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan kompetensi dasar dan indikator dari RPP ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikatornya ada 4 indikator, yaitu yang pertama 3.9.1 memahami komponen penyusunan zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu 3.9.2 yaitu mengelompokkan materi komponen penyusunan zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang ketiga yaitu 4.9.1 yaitu membuat laporan hasil pengamatan tentang sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir indikatornya yaitu 4.9.2 menunjukkan hasil pengamatan sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya RPP ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu 2 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu setelah siswa memahami pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengelompokkan materi penyusunan zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa mampu membuat laporan pengamatan lalu menunjukkan hasil pengamatannya kepada guru. Nah, langsung saja kita masuk ke penilaian. Namun, apa yang dimaksud dengan penilaian itu? Penilaian adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, hasil penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di penilaian di sini terbagi menjadi 3 yaitu ada penilaian aspek pengetahuan atau kognitif, kemudian yang kedua sikap atau afektif, dan yang ketiga itu keterampilan atau psikomotor. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan penilaian sikap atau ranah efektif? Nah, ranah efektif adalah penilaian sikap peserta didik dengan harapan penguasaan sikap semakin baik. Nah, aspek efektif di sini terbagi atau meliputi yang pertama penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga penilaian atau penentuan sikap, dan yang keempat ada organisasi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pembentukan pola hidup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan atau kognitif? Nah, ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan otak atau pengetahuan seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ranah
psikomotor atau keterampilan. Nah, ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, aspek psikomotor di sini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, persepsi, kesiapan. Yang ketiga, gerakan terbimbing. Yang keempat, gerakan yang terbiasa. Yang kelima, gerakan yang kompleks. Yang keenam, penyesuaian pola gerakan. Dan yang terakhir, kreativitas. Selanjutnya, pada RPP ini saya penilaiannya itu dengan cara penilaian sikap dengan cara lembar observasi, yang pengetahuan dengan tes tulisan, yang keterampilan dengan cara unjuk kerja. Nah, selanjutnya ini contoh penilaian sikap pada RPP yang saya buat. Contohnya itu penilaian sikap, yaitu ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, pada sikap spiritual, aspek yang saya nilai ada aspek ketaatan beribadah, yang kedua berperilaku bersyukur, yang ketiga kebiasaan berdoa, dan yang keempat ada toleransi. Nah, di sini ada kolom BS dan VB. BS itu baik sekali dan FB itu perlu bimbingan. Nah, contohnya itu seperti Dayu. Dia memiliki sikap ketaatan beribadah yang sangat baik sekali. Maka kita contreng pada kolom yang BS atau baik sekali. Begitupun selanjutnya pada aspek-aspek perilaku bersyukur, kebiasaan, dan toleransi. Selanjutnya sikap sosial. Sikap sosial ada yang saya nilai ada sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Di sini juga ada tidak jauh beda kolomnya dengan yang di sikap spiritual, yaitu ada kolom BS dan VB. BS baik sekali, VB ada perlu bimbingan. Nah, contohnya itu seperti Siti memiliki sikap jujur yang baik sekali, maka kita contreng pada kolom BS. Namun jika dia tidak memiliki sikap jujur yang baik atau perlu bimbingan, kita contreng pada kolom BS. Begitupun seterusnya pada aspek disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Nah, pedoman penskorannya itu perlu bimbingan nilainya 1 dan baik sekali nilainya 2. Nah, selanjutnya kita pindah ke penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini yaitu ada 2 aspek, yaitu aspek pertama mampu mengemukakan pendapat berdasarkan pemahaman materi, dan yang kedua menyimpulkan berdasarkan pemahaman materi. Nah, pada aspek pertama jika tercapai kita contreng pada kolom tercapai, dan jika belum tercapai kita contreng pada kolom belum tercapai. Begitupun pada aspek yang kedua. Dan pada aspek pengetahuan atau kognitif ini juga saya menilai secara tulisan, yaitu teman-teman bisa lihat pada RPP ini saya membuat 4 soal yang pedoman penskorannya itu berbeda-beda. Misalnya nomor 1, jika menjawab dengan benar nilainya 15. Namun jika menjawab namun kurang tepat nilainya 5, dan jika tidak menjawab sama sekali nilainya 0. Sedangkan soal yang kedua, jika menjawab dengan benar nilainya 25, jika menjawab namun kurang tepat nilainya 5. Namun jika tidak menjawab sama sekali nilainya 0. Nah, pada soal nomor 3, jika menjawab dengan benar nilainya 35, jika menjawab namun kurang tepat nilainya 5, dan jika tidak menjawab sama sekali nilainya 0. Nah, pada soal nomor 4, jika menjawab dengan benar nilainya 25,
Kemudian jika menjawab namun kurang tepat nilainya 5, dan jika tidak menjawab sama sekali nilainya 0. Nah, misalnya ada seorang siswa yang hanya mampu menjawab soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, maka dia akan mendapatkan skor 65, yaitu teman-teman bisa lihat pada contoh pedoman skor yang terlihat pada layar ini. Nah, rumus dari penilaian pengetahuan itu yaitu penilaian sama dengan skor perolehan bahagi skor maksimal kali 100. Nah, selanjutnya kita pindah ke penilaian keterampilan atau psikomotor. Nah, aspek di sini saya mengambil 2 aspek, yaitu yang aspek pertama yaitu pengetahuan zat tunggal dan zat campuran. Yang kedua, keterampilan penulisan. Nah, aspek pertama yaitu menyimpulkan pengertian campuran dengan tepat dan rinci, dan mengidentifikasi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan rinci nilainya 4. Sedangkan menyimpulkan pengertian campuran dengan tepat, mengidentifikasi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat nilainya 3. Sedangkan menyimpulkan pengertian campuran dengan kurang tepat, mengidentifikasi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan kurang tepat nilainya 2. Nah, kemudian belum dapat menyimpulkan pengertian campuran dengan tepat, belum dapat mengidentifikasi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, nilainya 1. Kemudian aspek yang kedua adalah keterampilan penulisan. Nah, jika ingin mendapatkan nilai 4, keseluruhan hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang sangat baik di atas rata-rata kelas, nilainya 4. Sedangkan keseluruhan hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang baik, nilainya 3. Kemudian sebagian besar hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang terus berkembang, nilainya 2. Sedangkan hanya sebagian kecil hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang masih perlu terus ditingkatkan, nilainya 1. Nah, rumus penilaian dari keterampilan ini teman-teman bisa lihat di sini. Penilaian sama dengan skor perolehan bahagi skor maksimal kali 100. Contohnya 4 tambah 4 tambah 3 kali 10, nilainya 9,2. Nah, itulah penyampaian materi saya tentang pedoman instrumen penilaian RPP pada kelas 5. Untuk memenuhi tugas asesmen pembelajaran, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.